Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus dan atau yang diserupakan, itu kita tidak bisa. Karena Yudas Iskariot ada nggak secara historis yang tidak bisa diverifikasi dia tuh siapa gitu. Tapi kan di Injil ada itu. Ya ada. Nah makanya ya Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Guru Gembul pada saat dia diundang menjadi narasumber di podcast artis yaitu Maia Estianty. Topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan isu kekristenan. Secara spesifik, isu yang dibahas adalah mengenai bagaimana sejarah dari perjalanan sejak kelahiran dan sampai Yesus mati. Bahkan Guru Gembul juga menyebut bahwa Yesus itu menikah, dan mengenai peristiwa Yesus disalib, Guru Gembul juga menyebut bahwa Yesus itu tidak mati atau meninggal, melainkan ada yang mengatakan diserupakan atau digantikan oleh Yudas Iskariot. Di samping itu, Guru Gembul juga mengatakan bahwa Injil tidak dapat memverifikasi tentang kebenaran Yudas Iskariot, tentang kematian Yesus, dan lain sebagainya. Ini merupakan isu penting bahwa apa yang menjadi rujukan atau sumber dari informasi yang disampaikan oleh Guru Gembul selaku narasumber untuk memaparkan tentang keyakinan agama Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berikut cuplikan videonya. Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita mau melihat Isa atau Yesus dalam kacamata sains murni, sejarah, itu cuman ada dua kisahnya itu yang valid secara historis. Bahwa beliau ketika dibaptis dan beliau ketika disalibkan. Udah, gak ada cerita lain. Jadi misalkan bagaimana waktu kecilnya seperti apa, kemudian yang lainnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, perilakunya seperti apa, status pernikahannya seperti apa, dan sebagainya. Secara historis yang benar-benar ini gitu ya, ya tidak ada. Yang ada itu cuma dua itu. Jadi beliau memang benar-benar ada, tetapi secara historis hanya dua fakta sejarah yang bisa diakuinya. Dua periode kehidupannya ya, bukan periode kehidupannya. Dua peristiwa dalam hidupnya, dua peristiwa dalam hidupnya. Udah itu aja misalkan. Nah, sisa-sisanya itu adalah cerita-cerita yang bercampur antara yang valid dengan yang tidak valid, dengan mitologi dan lain sebagainya. Sisa-sisanya itu begitu. Kalau kita memang mau pendekatannya itu benar-benar murni gitu, scientific. Jadi maksudnya scientific itu bukan berarti benar gitu, tapi yang bisa dibuktikan, yang teruji. Jadi bukan berarti yang sisanya itu bohong, tapi yang sisanya tidak dapat diuji, gitu. Tidak empiris. Nah, jadi terkait dengan apakah Yesus itu diserupakan atau tidak, nah kita tidak bisa memverifikasi itu karena pokoknya disalibkan, iya, ada orang yang pada waktu itu disalibkan. Iya, lihat. Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus dan atau yang diserupakan, itu kita tidak bisa. Karena Yudas Iskariot ada nggak secara historis yang tidak bisa diverifikasi dia tuh siapa gitu. Tapi kan di Injil ada itu. Ya ada. Nah makanya ya Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menjelekkan kitab suci agama gitu ya. Cuman maksudnya kan sejarah itu, kalau misalkan konteksnya sains, itu kan sangat ketat. Harus ada tulisan sezaman yang diakui dan dipercaya, baru kita anggap bahwa itu adalah data sejarah. Nah, kalau misalkan ada klaim-klaim bahwa ini dari sini, tapi tidak berasal dari waktu sezaman dan diakui, maka ya sudah dianggap bukan sejarah yang valid. Nah,
saya mohon maaf sekali lagi, tapi catatan Alkitab yang paling tua sekalipun itu tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Atau mungkin ada, tetapi juga tidak diketahui siapa. Jadi penulis Alkitab yang tertua yang 4 itu tidak diyakini, bisa saja benar seperti itu, tetapi dengan metodologi sejarah yang ketat tidak diyakini bahwa mereka itu adalah orang yang melihat secara langsung kejadiannya. Begitu. Nah, karena itulah maka apakah Yudas itu menggantikan Yesus dan sebagainya, diserahkan kepada iman masing-masing, agama masing-masing, karena kalau misalkan masuk ke metodologi sejarah yang lebih ketat, maka kita tidak menemukan fakta itu. Nggak menemukan bahwa dia diserupakan Yudas Iskariot itu? Nggak menemukan bahwa itu diserupakan. Seharusnya Guru Gembul selaku narasumber tidak dalam kapasitasnya dan menyatakan bahwa peristiwa atau riwayat dari Tuhan Yesus itu yang disajikan secara historis hanya 2 saja yang valid dan yang lainnya Injil tidak dapat memverifikasi. Justru pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Guru Gembul dari sudut pandang Kristen yang tidak valid karena rujukannya tidak jelas dan lebih mengarah dari sudut pandang ada unsur-unsur sejarah Islam dan referensi-referensi yang lain. Seharusnya menggunakan rujukan histori apa yang dicatat di dalam Alkitab, dan itu sudah sangat komplit sehingga tidak memerlukan rujukan-rujukan yang di luar dari Alkitab, dan kalaupun menggunakan rujukan terkait dengan napaktilas sejarah atau fakta-fakta histori peninggalan-peninggalan yang ada sampai sekarang, tentu bisa dan memang seharusnya seperti itu, karena fakta yang ada bahwa semua dari silsilah dan perjalanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semuanya itu lengkap secara histori. Terkait dengan pernyataan mengenai sejarah tentang pernikahan dari Tuhan Yesus, Injil tidak dapat memverifikasi. Seharusnya ini merupakan sesuatu yang tidak valid, bahwa dari sudut pandang Kristen, faktanya bahwa Yesus itu tidak menikah. Karena tujuan kehadiran Dia ke muka bumi ini bukan untuk menikah, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Mengenai Injil tidak dapat memverifikasi tentang peristiwa sejarah Tuhan Yesus. Ini merupakan kebutaan dari seorang guru gembul karena tidak membaca secara kompleks atau secara menyeluruh tentang Injil dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab menjadi rujukan utama untuk setiap orang mengetahui tentang keilahian dari Yesus Kristus. Lalu mengenai isu apakah Yesus pada waktu disalib itu mati, dia mengatakan Injil tidak dapat memverifikasinya. Ini sudah salah total, bahwa kematian Yesus, perjalanan Yesus dari kelahiran sampai kenaikannya ke surga
itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Jadi tidak dapat dibantah dan kita tidak perlu mencari rujukan-rujukan sumber-sumber lain. Dan apakah Yesus pada waktu disalib digantikan oleh seseorang yang banyak sekali referensi-referensi yang mengarah kepada Yudas Iskariot yang menggantikannya. Dan ini tentu merupakan informasi yang keliru dan sangat fatal kekeliruannya. Jadi sebelum Yesus mati, Yudas Iskariot setelah menyerahkan Yesus ke ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia sudah mati bunuh diri. Dan itu juga telah dinubuatkan. Maka dari itu, pernyataan-pernyataan dari guru gembul itu sangat-sangat menyesatkan. Meskipun dia katakan dia melihat dari sisi sains atau histori murni, tetapi apabila semuanya itu bertentangan dengan apa yang disampaikan, yang tercatat atau tertulis di dalam Alkitab, bertentangan dengan semuanya itu, maka itu adalah berita atau informasi yang menyesatkan.